Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang 7 Tools Improvement Scatter Diagram dibuat oleh Alkausar Dwi Arya, GT5 paper. Apa itu scatter diagram? Fungsi scatter diagram, jenis-jenis scatter diagram, dan cara membuat scatter diagram. Scatter diagram adalah salah satu alat dari Quality Control 7 Tools Improvement yang berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel serta menentukan jenis hubungan dari dua variabel tersebut. Apakah hubungannya positif, negatif, ataupun tidak ada hubungan sama sekali. Bentuk dari scatter diagram adalah gambaran grafis yang terdiri dari sekumpulan titik-titik dari sepasang variabel X dan variabel Y. Terdapat jenis-jenis scatter diagram. Yang pertama, korelasi positif, di mana semakin tinggi nilai variabel X, maka variabel Y akan meningkat. Kedua, tidak ada korelasi, yang dimana variabel X dan variabel Y tidak ada korelasi sama sekali, yang dimana datanya akan menyebar ke seluruh grafik. Yang ketiga, korelasi negatif, artinya semakin tinggi nilai variabel X, maka variabel Y akan menurun. Dalam membuat scatter diagram, terdapat syarat dan ketentuan. Yang pertama, koefisien korelasi, artinya koefisien yang menunjukkan korelasi antara dua variabel yang ada. Yang kedua, koefisien korelasi atau R, nilainya itu lebih dari 1 atau kurang dari minus 1. Artinya, jika R lebih dari 0, itu artinya korelasi positif. Bila X meningkat, maka Y juga akan meningkat. Jika R sama dengan 0, artinya tidak ada korelasi antara variabel X dan variabel Y. Jika R kurang dari 0, artinya itu korelasi negatif. Bila X meningkat, Y akan menurun. Nah, untuk menghitung koefisien korelasi, kita bisa secara manual, yaitu rumusnya sebagai berikut. R sama dengan S fungsi XY dibagi akar S fungsi XX dikali S fungsi YY. Untuk mencari fungsi XX, YY, dan XY, yaitu sebagai berikut, seperti pada gambar. Jika didapatkan hasil, jika R kurang dari minus 1, artinya itu korelasi negatif kuat. Jika R lebih dari 1, artinya itu korelasi positif kuat. Langsung saja ke contoh soal. Suatu reaktor CSTR akan menghasilkan produk etilen glikol sebanyak 200 ton per tahun dengan proses hidrolisis etilen oksida. Kondisi operasi yang digunakan yaitu 55 derajat, tekanan 1,5 atmosfer, sehingga dari proses tersebut akan menghasilkan sebuah data yang terlampir pada tabel. Reaksinya yaitu etilen oksida C2H4O ditambah air H2O ditambah katalis H2SO4 akan menghasilkan etilen glikol C2H6O2. Dari reaksi tersebut akan menghasilkan data sebagai berikut. Waktu versus konsentrasi of ethylene glycol. Nah, dari data tersebut, apakah kita bisa melihat apakah prosesnya berjalan lancar atau tidak? Apakah korelasinya positif, negatif, tidak ada hubungan sama sekali? Apakah kita akan melakukan proses improvement atau tidak? Nah, untuk mengetahuinya, kita bisa membuat scatter diagram, tetapi caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan aplikasi Minitab. Baiklah, langsung saja kita menuju ke aplikasinya, yaitu Minitab versi 18. Tinggal klik, maka tampilannya itu sebagai berikut. C1 saya masukkan data waktu, C2 untuk data konsentrasi etilen glikol. Nah, dari data reaktor CSTR ini, kita bisa melihat apakah prosesnya itu berjalan baik atau tidak baik. Nah, untuk mengetahuinya, kita bisa menggunakan 7 Tools Improvement, yaitu scatter diagram. Nah, dari scatter diagram ini, apakah hasilnya itu korelasi positif, negatif, ataupun tidak ada korelasi sama sekali. Nah, dari proses ini, apa kita melakukan improvement atau tidak? Langsung saja, kita menuju ke toolbar, klik grafik, scatter plot, klik simple, dan OK. Nah, untuk variabel Y, kita masukkan data C2, atau konsentrasi. Untuk variabel X, kita masukkan data time, atau C1. Klik OK. Dari grafik yang kita dapat, bisa kita lihat menandakan bahwa ini adalah korelasi positif, yang dimana titik-titiknya ini semakin meningkat. Nah, berarti ada korelasi antara waktu versus konsentrasi, yaitu menghasilkan korelasi positif. Tetapi di sini ada kekurangannya, yaitu pada waktu 6 menit, 10 menit, dan 14 menit mengalami penurunan nilai konsentrasi. Artinya, di sini ada kendala pada proses. Seharusnya berasal literatur, semakin lama waktu reaksi, maka konsentrasi akan meningkat dan grafiknya itu akan smooth. Nah, berarti
Untuk mengatasi kekurangan proses tersebut, kita harus melakukan improvement, yaitu secara literatur, proses dari reaktor CSTR etilen glikol harus menggunakan isotermal. Artinya kita harus menambahkan jaket pelindung atau jaket pendingin di dalam reaktor tersebut. Nah, setelah melakukan improvement, ternyata didapatkan hasil sebagai berikut. Kita copy data yang tadi. Pada waktu 6 menit telah mengalami perubahan konsentrasi, yaitu sebesar 0,376. Pada waktu 10 menit mengalami perubahan konsentrasi, yaitu 0,610. Pada waktu 14 menit yaitu 0,848. Nah, kita melihat apakah improvement ini berhasil atau tidak dengan menambahkan jaket pendingin pada reaktor CSTR tersebut. Kita lakukan lagi menggunakan stacker diagram. Klik grafik, scatter plot, simple. Oke. Nah, untuk variabel Y kita mengisi data konsentrasi C5. Untuk X variable kita menggunakan data time C4. Klik OK. Nah, ternyata setelah dilakukan improvement, didapatkan hasil grafik yaitu sangat smooth sekali. Artinya, hubungan konsentrasi dan waktu memiliki korelasi yang kuat dan smooth. Nah, coba kita bandingkan dengan grafik sebelum melakukan improvement. Nah, sebelum improvement, didapatkan hasil korelasi positif, tetapi grafiknya tidak smooth. Nah, kita lakukan improvement dengan penambahan jaket pendingin pada reaktor CSTR tersebut. Didapatkan hasil korelasi positif dan grafik yang sangat smooth sekali. Nah, itulah contoh dari penggunaan 7 tools improvement scatter diagram dalam suatu proses. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap teman-teman bisa membuat 7 tools improvement scatter diagram.